Halo semuanya, kenalin aku Amelia dari Alta Vidya 2021. Di sini aku mau jelasin ujian akhir semester Hidrologi Terapan tahun lalu. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Di sini diminta untuk menguraikan langkah-langkah analisis hidrologi untuk menentukan besarnya debit banjir rencana. Nah, yang pertama itu ada data yang dibutuhkan. Di sini butuh data hujan harian selama minimal 10 tahun dan data das lengkap dengan topografinya. Lalu yang kedua ada analisis curah hujan rencana. Ini ada beberapa metode, itu ada metode rata-rata aljabar, Polygon Thiessen, ini dua udah dipelajarin waktu UTS kemarin, terus ada metode isohed. Selanjutnya ada analisis frekuensi, yaitu ada pengukuran dispersi atau besarnya derajat dari sebaran varian di sekitar nilai rata-ratanya. Di sini ada beberapa contoh, itu ada ngitung standar deviasi, koefisien variasi, koefisien skewness, terus ada pengukuran kurtosis juga, terus ada pemilihan jenis sebaran, ini ada distribusi normal, ini nanti bakal dijelasin di soal yang selanjutnya, ada distribusi normal, terus ada distribusi log normal, Gumbel tipe 1, log persen tipe 3 juga ada, terus ada uji keselarasan distribusi, ada uji Chi kuadrat dan ada uji Smirnov-Kolmogorov. Terus ada analisis debit banjir rencana. Di sini ada beberapa metode, itu metode non-hidrograf dan metode hidrograf. Nah, buat metode non-hidrografnya ini ada rasional, Melchior, dan lain-lain. Nah, yang rasional ini nanti bakal dijelasin di soal yang selanjutnya. Ada penggunaan debit banjir rencana rumus rasional. Nah, yang metode hidrograf ada santuan sintetik HSS gamma 1, Nakayasu, Snider, dan SCS. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada suatu daerah aliran sungai ABC memiliki data sebagai berikut. Di sini ada subdasnya. Terus di sini aku pakai NIM-nya A-nya 0, B-nya 4, C-nya 0. Ini ada A1 itu luas subdasnya, C-nya koefisien limpasan, L-nya ini panjang sungai, dan S-nya ini kemiringan sungainya. Di sini aku jelasin yang subdas A-nya. Nah, kalau ini kan harus pakai rumus rasional. Di sini diketahui hujan rencananya ini 123,4 mm. Nah, ini kita pakai rumus rasional ini. Ada 0,278 CIA dan 0,00278 CIA. Bedanya apa? Kalau yang 0,278 itu satuan luasnya dalam kilometer kuadrat. Kalau yang 0,00278 satuan A-nya dalam hektar. Ini yang pertama dimasukin A kali C. Ini cuma A dikali C ini aja. Jadi 0,2 dikali 0,3, 0,06 km kuadrat. Terus buat cari TC, TC ini nanti kepakainya buat ngitung intensitas hujannya. Karena kan ada XT per 24 dikali 24 per T. Nah, T-nya ini tuh TC pangkat 2/3. Nah, rumus TC itu ini 0,87 dikali L kuadrat per 1000 dikali S pangkat 0,385. L-nya kita masukin dari sini, S-nya kita masukin dari sini juga. So, nanti ketemu 0,66. Ini TC-nya sudah dalam jam. Terus kita masukin ke rumus intensitas hujan. Ini XT-nya kita masukin yang 123,4 per 24 kali 24 per 0,66 pangkat 2/3. Nanti ketemu intensitas hujannya 2225,303 mm per jam. Terus kita masukin ke kapasitas pengalirannya, ini rumus Ki. Karena A-nya tadi kita dalam kilometer kuadrat, jadi kita pakainya yang 0,278 CIA. Terus kita masukin aja data yang udah kita dapat dari atas. Nanti ketemu Q-nya 37,118. Gitu juga di subdas B, subdas C juga caranya sama. Terus buat total debit banjir rencananya, itu tinggal dijumlah aja, 37 ditambah 119 ditambah 290, nanti hasilnya 447,984.
Terus kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada debit banjir dengan kala ulang 5 tahunan dan 10 tahunan dari suatu sungai adalah 100 dan 120. Terus kita diminta untuk mencari debit banjir dengan kala ulang 100 dan 1000 tahunan menggunakan distribusi normal. Nah, di sini udah ada peluang sama KR-nya, nilai variabel reduksi Gauss. Ini nanti kita pakai buat dimasukin ke rumus persamaan distribusi normal ini. Di sini XT sama dengan XRT ditambah KR kali S. Nah, ini ada rumus distribusi normal. Jadi karena kita tadi punya data yang 5 sama 10 ini, udah ada XT-nya. Jadi kita buat persamaan dari XT5 sama XT10. Nih, kita masukin ke rumus distribusi normalnya. Jadi X5 sama dengan XRT plus, nah KR-nya ini kita masukin dari sini. Yang 5 tuh 0,84. Jadi kita masukin ke ini 0,84 dikali S. Terus X10-nya XRT plus 1,28. Ini dari sini. Dikali S. Jadi kan X5 sama X10-nya udah diketahui. Jadi kita masukin ke persamaannya ini. Nah, ada dua persamaan, terus harus cari dua variabel, itu XRT dan S-nya. Jadi kita eliminasi dan substitusi. Nanti ketemu S-nya 45,5 dan XRT-nya 61,78. Terus kita cari debit banjir kalau ulang 100 dan 1000 tahunannya. Berarti tinggal masukin ke persamaannya yang ini, XRT tambah KR kali S. Di mana XRT-nya 61,78 dan S-nya 45,5. Di sini yang 100 kita masukin 61,78 ditambah 2,33 itu KR-nya 100 dikali S-nya 45,5. Nanti ketemu X 100-nya 167,795 meter pangkat 3 per detik. Yang X 1000 juga dengan cara yang sama, bedanya tinggal di KR-nya aja 3,09 ini dimasukin. So, nanti ketemu X 1000-nya 202,375 meter pangkat 3 per detik. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada hujan rencana suatu das. Itu ada periode ulang 5 tahun, 100 mm. Lalu diminta untuk menggambar grafik intensitas hujan periode ulang 5 tahun dengan menggunakan formula dari Mononobe minimal sampai 10 jam. Nah, rumus Mononobe itu kan yang I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Ini kita R24-nya tinggal dimasukin R5 ini 100. Terus T-nya, karena ini minimal 10 jam, jadi aku di sini hitung sampai T-nya 15. Caranya sama semua, tinggal T-nya diganti 1, ini diganti 5, terus nanti tinggal diganti sampai 15, nanti ketemu intensitas hujannya 4 mm per jam. Terus tinggal diplot di grafik. Ini grafik IDF, hubungan antara intensitas hujan dan waktu. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada hujan tahunan di suatu das. Sebagai berikut, ada 10 tahun dengan 10 curah hujan maksimum di tiap-tiap tahunnya itu. Diminta untuk menghitung hujan tahunan R80 dengan metode tahun dasar perencanaan atau basic year. Nah, cara basic year tuh ini, data debitnya minimal 10 tahun, jadi udah memenuhi. Terus dicari nilai rata-ratanya, ini hujan tahunan rata-rata. Lalu kita urutkan dari yang kecil ke besar. Jadi ini kan yang paling kecil ada di tahun 1984. Jadi ini kita taruh di urutan pertama. Kita urutin hujan tahunannya dari yang kecil ke besar. Nanti kalau udah urut kayak gini, kita masukin. Tadi kan yang ditanya debit andalan 80%. Berarti rumusnya ini, N per 5 di plus 1. N itu jumlah datanya. Di sini jumlah datanya ada 10 karena ada 10 tahun. Lalu masukin ke 10 per 5 plus 1 sama dengan 3. Berarti R80-nya ada di data ketiga. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, yang ketiga itu yang tahun 1986 dengan hujan tahunannya itu sebesar 2.510 mm. Ini kalau menggunakan cara basic year.
Terus kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk menentukan parameter HSS gamma 1, tentukan orde sungai das di bawah ini. Nah, untuk menentuin orde sungai itu, kita mulai dari orde 1 atau pangsa sungai tingkat 1. Nah, 1 itu adalah sungai yang paling luar ini. Jadi cabang-cabang paling luar ini itu angkanya 1, orde 1. Jadi kalau udah ditandain semua, yang paling luar ini 1, 1, 1, 1, semuanya 1. Terus nanti kita tinggal total aja angka satunya ada berapa di situ. Itu ada 38. Terus buat orde 2 atau pangsa sungai tingkat 2, itu gabungan dari 1 sama 1. Jadi kalau 1 ketemu 1, itu nanti lanjutannya 2. Terus sama ini 1 ketemu 1, ininya 2. 1 ketemu 1, 2. Dan begitu seterusnya, sama, itu nanti totalnya ada 21. Terus orde 3 atau jumlah pangsa sungai tingkat 3, itu kalau 2 ketemu 2. Jadi kayak gini, 2 ketemu 2, itu 3. 2 ketemu 2 ini juga 3. Tapi beda lagi kalau 2 ketemu 1. Ini contohnya di sini, ada 2, terus yang sini 1, karena cabang paling luar. Nah, 2 ketemu 1, itu lanjutannya masih 2. Masih angka terbesar dari antara dua angka yang berbeda itu. Kayak ini 2 sama 1, ketemu jadi 2. Terus kalau udah 3, nanti 3 ketemu 3 berarti 4. Kayak ini 3 ketemu 3 berarti 4. Karena ini jadi 1 sungai utamanya, jadi langsung diambil aja jadi 1 orde 4. Sama ini kan kalau misalnya ini udah 4 tadi dari atas, terus ini ada 2, ada 1, tetap yang ditulis itu angka 4-nya. Karena di sini udah 4 dan yang paling besar 4. Karena di sini tadi udah 4 kan, 3 ketemu 3, 4. Nah, nanti kalau di sini ada 4, 2, 1, tetap 4. Oke, jadi sekian penjelasan tentang UAS HITER tahun lalu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat chat pribadi ke aku aja. Terima kasih, semangat UASnya.